Oke guys, welcome back. Hari ini gue mau bahas tentang beberapa hal. Yang pertama kita bakal bahas soal highlight-highlight match di weekend ini. Itu banyak banget ada pertandingan. Kita bakal bahas Inggris, Italia sama Spanyol. Terus habis itu juga gue mau ngebahas berita soal rumor pelatih Indonesia. Ya, gue soalnya kemarin tuh ada beberapa uh, berita dan yang cukup aneh juga sih soal menurut menurut buat gue sih cukup uh, aneh lah, maksudnya calon-calon kandidatnya gitu. Oke, langsung aja. Yang pertama mungkin kita bisa bahas Chelsea, Nottingham Forest ya. 3-0. 3-0 yang golin si Achampong pas heading, terus juga Pedro Neto free kick, terus Rhys James pas lagi corner, kemelut di corner gitu. uh, Gimana ya, sebenarnya ini kalau misalnya lo nonton sih sebenarnya ini nggak dominasi banget Chelsea sih, ini lebih ke Nottinghamnya yang unlucky lah. Banyak banget momen mereka tuh yang chance mereka untuk ngegolin tapi malah kena tiang gitu. Jadi banyak banget yang kena tiangnya gitu. Jadi ya kurang beruntung lah. Dan karena kurang beruntung ini ya si pelatihnya itu si Ainge ya dipecat juga ya. Which is such a shame lah sebenarnya. Kalau ngeliat, karena kalau lihat dari permainannya sebenarnya cukup bagus, cuma mereka kayak unlucky aja lah. But anyway, ya itu udah cukup bagus lah. Maksudnya Chelsea sekarang udah masuk peringkat 5 besar, balik lagi. Uh, tapi ya tadi kalau nggak salah tradisi kartu merah masih ada, which is siapa sih, si Gusto kena kartu merah, 2 kali kartu kuning. Let's see lah. Kalau nggak salah mereka nextnya itu Liga Champion lawan Ajax, jadi kayaknya ini momentum yang cukup bagus. Mereka udah mulai di jalur menang ya. Let's see. Terus mungkin kalau yang kayak City menang 2-0 Everton, Haaland dia nyetak brace. Sebenarnya Haaland tuh harusnya dia bisa nyetak lebih dari 2 ya, kayak banyak banget dia miss chance. Kalau kata gua ini sih emang si uh, siapa namanya, Haalandnya ini kurang sih, finishingnya kurang bagus untuk kemarin, pertandingan kemarin itu, karena harusnya dia itu bisa dapat sekitar 3 atau 4 gol dan dia cuma bisa dapetin 2. Cuma ya kalau lihat permainannya tuh emang City bagus banget sih. Kayak si Reinders juga ngatur temponya itu juga cukup bagus, dan si Savinho juga mainnya cukup bagus lah, winger-wingernya City gitu. Terus apa lagi ya? Fulham, Arsenal 1-0, gol dari Leandro Trossard. Kalau ini sebenarnya tuh apa namanya, uh, lebih ke ya unlucky juga sih buat si Fulham. Fulham tuh kemarin tuh kayak si Bernardo tuh main cukup cukup bagus lah. Kalau dari yang gue lihat dia bisa ngeblok banyak tendak chance dari Arsenal. Cuma ya at the end of the day ya, namanya kualitas, kelihatan lah, kelihatan banget yang namanya kualitasnya itu. Jadi ya Arsenal tetap jadi yang tim terbaik di Premier League saat ini. Dia peringkat 1. Juga dia punya salah satu uh, ibaratnya defense yang cukup bagus juga lah, mungkin di Premier League atau mungkin di Eropa mungkin ya, karena dia kayak apa, uh, cukup tenang lah untuk menaruh apa defense di posisi rendah gitu untuk ngelindungin lead kemarin 1-0.
Terus terakhir untuk Premier League, ya si Liverpool sama MU. Liverpool kalah 1-2 di Anfield, pertama kalinya ada semenjak 2016. Maybe basically kayak gol cepet dia dibikin kaget lah, Liverpool sama golnya Mbeumo. Terus kayak Gakpo juga kayak kurang beruntung banget sih, 3 kali kena tiang sampai akhirnya baru bisa golin. Dan at the end kayak si Harry Maguire yang nyetak poin lah, dari sundulannya yang jadi penentu. Kalau ngelihat dari Liverpool ya, Liverpool itu sebenarnya kalau dia mau tetap main seperti dia sekarang, ya dia harus cari defender yang lebih bagus sih. Kayaknya Van Dijk masanya udah habis. Jadi mereka harus cari pengganti Van Dijk, karena kalau dilihat itu kayak fullback-nya itu terlalu ofensif ya sekarang ya. Jadi banyak banget celah-celah yang mereka nggak bisa cover, dan Van Dijk ya nggak bisa nge-cover itu, jadi akhirnya sering buat kecolongan, counter cepet gitu ya. Sering kemarin dari highlight itu banyak banget, cukup banyak banget sebenarnya mereka kayak kecolongan. Cuma ya uh, at the end ya resultsnya cuma 2-1, tapi ya MU yang menang kayak gitu. Itu aja mungkin kalau dari Liga Inggris ya. Sekarang mungkin coba ke uh, La Liga. La Liga itu mungkin simple aja sih. Kayak Barca sama Girona itu ya salah, 2-1 menang. Terus Ronald Araujo yang super sub jadi penentunya. Terus Getafe versus Madrid. Madrid benar-benar beruntung banget sih. Getafe dapat 2 kartu merah, terus juga endingnya ya Mbappe ngegolin 1 gol itu. Hoki, kalau kata gue sih hoki-hoki aja sih. Oke, ya tuh paling simple dari La Liga lah. Next mungkin bisa ke Serie A. Serie A Roma Inter 1-0, itu dari golnya Boni di menit ke-6. Basically kalau based on recordnya itu Inter udah 5 kali kemenangan beruntun lawan Roma. Jadi ya mentalitas lah. Tapi ini juga sebenarnya lebih ke gol cepat sih. Gol cepatnya si Boni itu di menit 6. Terus kayak ya kayak gitulah, nggak ada yang terlalu menarik. Terus apa? Milan, Fiorentina, Rafael Leao, brace, gol yang sebenarnya ya lumayan, maksudnya gol pertamanya dari jauh, gol kedua penalti ya. Sebenarnya lebih ke kalau Fiorentina golin tuh si Gosens. Sebenarnya lebih ke unlucky juga sih ini, karena sebenarnya si De Gea tuh mainnya udah cukup bagus, cuma ya kalau dari ini kayak kurang beruntung aja lah, gol dari jauh sama gol penalti kayak gitu. Yang terakhir itu ada Como yang menang lawan Juventus dari golnya Oliver Camp. Terus juga itu asis dari Nico Pas. Nico Pas juga ngegolin. Basically ya Pas tuh emang lagi bagus banget kan, karena dia kemarin baru menang Racing Star Player of the Month ya on September. Oktober, September kalau salah. Pokoknya Racing dapat trofi Racing Star lah pas sebelum main itu. Terus kayak udah
sih. Jadi Nico Pas emang kayaknya lagi bagus banget performansnya. Kelihatan banget sih ya, si Como juga dipegang sama Fabregas, dia bisa transisinya tajam, terus juga di bagian tengahnya juga cukup disiplin lah, kayak gitu. Apalagi tadi yang belum Italia. Oh, Napoli ya. Napoli kalah 1-0 lawan Torino lewat golnya Giovanni Simeone. Terus juga Noalen sempat gol di injury time tapi dianulir. Kalau dari ini sih kayaknya kayak kelihatan banget nih banyak Napoli itu butuh banget pemain-pemain inti mereka. Jadi soalnya banyak banget eksekusi terakhirnya itu kurang lah, eksekusi terakhirnya pada jelek. Jadinya ya begitu. Jadi mereka kurang bagus banget sih. Oke, paling itu aja sih untuk quick highlightnya ya. Nah, gue mau bahas yang selanjutnya nih, karena kemarin juga sempat rame gue lihat di shorts gue itu soal kandidat-kandidat baru untuk pelatihnya timnas. Nah, gue kemarin baca itu ada beberapa nama unik sih, nama menarik sih. Yang pertama, ini kayak spekulasi yang agak too much ya, yaitu Louis van Gaal. Jadi apa namanya, kayak gara-gara Louis van Gaal bilang dia ada pengumuman besar, terus juga akhirnya pada wah spekulasi bilang kalau bakal megang Indo nih. Ternyata dia apa masuknya apa nge-announce sebuah charity. Dan tapi kalau menurut gue juga Van Hal gue bilang bukannya nggak layak tapi terlalu tua sih. Maksudnya kalau misalnya dari yang gue lihat kemarin Erick Thohir bilang kan targetnya itu kan di Piala Asia sama 2030 ya, Piala Dunia. Dan harusnya sih bisa lebih, itu kan seenggaknya dalam target 5 tahun lah ya. Nah ya harusnya tuh kalau Van Hal itu 5 tahun tuh kayaknya terlalu tua nantinya dia, jadi kayaknya kurang cocok untuk megang Indo, unless dia punya asisten yang dia juga narik asisten yang di prospek bakal gantiin dia nantinya mungkin. Tapi itu too much sih, too much. Terus ada juga Jesus Casas, dia itu dulunya itu bekas pelatih Irak ya, saat ini juga dia free, itu dia dari Spanyol. Dan dia beritanya sih dia cukup ini ya, cukup apa namanya, cukup diisukan jadi salah satu kandidat kuat lah buat jadi pelatih Indonesia. Jujur, yang seperti yang gue bilang kemarin, gue nggak bilang Jesus Casas jelek, enggak. Tapi kalau kata gue itu kalau misalnya emang mau ngambil uh, apa pelatih baru, better jangan ngambil uh, dari dari jangan ngambil pelatih yang berasal dari negara yang liganya itu punya restriction soal pemain non EU. Kenapa? Karena harusnya sekarang ekspektasinya itu bukan cuma soal naturalisasi, ya kan, naturalisasi diaspora, tapi kita juga harus cari cara gimana caranya pemain-pemain muda kita nih yang masih di Indonesia dapat opportunity untuk bermain ke Eropa, yang dimana mereka bisa
dibantu untuk di-develop kualitas permainannya. Dan Spanyol, kurangnya Spanyol yang seperti gue bilang di video sebelumnya, itu Spanyol ada batasan untuk pemain non-Eropa. Ya, which is tim-tim di Liga Spanyol juga pasti mikir dong, gue mau ngambil pemain Indonesia, apa pemain dari non-Eropa yang lebih ada reputasinya negaranya, kayak Brazil, Argentina, atau negara-negara lain lah, yang secara quality dan performance mungkin bisa dibilang jauh di atas Indonesia. Kayak gitu. Jadi agak sulit kalau kata gue untuk masuk ke Spanyol, karena ya tadi batasan-batasannya itu, meskipun nanti meskipun emang mungkin gue nggak tahu ya Jesus Casas ini bagus atau enggaknya, tapi ya kalau misalnya berfokus pada ngelatih timnas doang, menurut gue tuh udah nggak kurang bermanfaat sih. Karena kalau lo emang pengen ngelatih pemain, itu di level klub, bukan level timnas. Ya level timnas ya fokusnya udah tinggal mainin aja. Nah, karena fokusnya cuma mainin aja, kita juga bisa manfaatin pelatih yang punya koneksi di Eropa yang bisa ngebantu kita. Jadi pemain-pemain yang U17, U20, U23 itu udah bisa dapat opportunity untuk bermain di Eropa, kayak gitu. Terus apa ada beberapa lagi nih ininya nih yang rumornya Timur Kapadze itu pelatih dari Uzbekistan. Katanya juga bisa dibilang uh, cukup potensi untuk mengganti Kluivert. Dia juga apa namanya bisa ngasih performance yang bagus buat Uzbekistan. Ya, dia yang bikin apa namanya Uzbekistan lolos ke putaran final Piala Dunia pertama kalinya. Terus juga apa dia juga yang ngebawa, yang ngelatih generasi muda Uzbekistan kayak dari U23 sampai lolos Olimpiade Paris kemarin. Terus juga lumayan inilah rekornya tuh lumayan bagus lah. Cuma emang pas Oktober kemarin Kapadze itu turun jadi asisten pelatih. Nah, terus juga Uzbekistan ini nunjuk si Cannavaro jadi pelatihnya. Nah, mungkin ini bisa jadi momen kali ya untuk narik si Timur Kapadze ini ke Indonesia, kayak gitu. Jujur kalau ngelihat track recordnya, secara dia megang di Asia juga bagus, mungkin ini bisa bagus juga. Cuma ya menurut gua agak tricky sih kalau misalnya si Timur Kapadze ini, karena yang pertama balik lagi sekarang untuk saat ini ya, untuk current situation itu timnas kita tuh banyaknya tuh diaspora diaspora yang lahir dan besarnya itu mostly di Belanda atau di negara di Eropa lain lah. Mereka mungkin atau bisa jadi itu nggak bisa kalau dilatih dengan model-model Asia. Makanya kemarin waktu pas si Sinteyong itu ada aja masalahnya kan. Jadi kalau kata gue sih ini opsi yang bagus. Tapi gue sendiri nggak yakin apakah
bakal ada bakal match antara si pelatihnya ini dengan pemain-pemain kita, dikarenakan ya based on kemarin lah, histori kemarin kan megang Sintayong, uh, ada beberapa hal yang selek-selek gitulah, yang clash-clash sedikit gitu. Nah, ada juga beberapa pelatih yang dari negara yang menurut gue cukup gue support kemarin, which is Jerman atau Portugal. Ya ini, tapi dia lebih berfokus ke pelatih yang udah cukup terkenal lah di Indo. Peramat si Thomas Tuchel, which is dia dulu megang Persija, dia dari Jerman. Mungkin itu bisa jadi salah satu opsi juga. Terus yang kedua tuh ada Bernardo Tavares, baru cabut dari PSM, ya kan, dia udah sukses juga di Liga 1 dan dia juga udah available. I mean, Thomas Tuchel, Tavares bagus, dia cukup proven di Indonesia, dia familiar juga dengan Liga Indonesia itu seperti apa. Cuma jujur gue harap sih ya kita tetap berfokus ke siapapun pelatihnya. Fokusnya itu tetap bukan cuma soal track record dia melatih, tapi juga network dia, supaya dia bisa ngebantu pemain-pemain kita untuk mendapatkan kesempatan bermain di Eropa, yang dimana nantinya bisa ngebantu develop permainan mereka. Gue yakin harusnya kesempatan itu adalah, maksudnya kemarin aja Sintayong bisa kok, ya kan, ngasih si Asnawi sama Arhan opportunity, meskipun itu di level 2-nya. Gue yakin kalau misalnya siapa namanya, pelatih baru nanti Indonesia, dia harus juga bisa ngelakuin hal yang sama. At least beberapa pemain kita harus ada yang bisa diberikan opportunity untuk bermain di luar. Dan gue harap sih pemain kita juga pada mau main di luar, karena itu bagus bukan cuma buat dia sebagai pemain, dia bisa berkembang untuk menjadi lebih bagus lagi permainannya, tapi itu bagus juga buat Indonesia, karena dengan begitu Indonesia akan bisa jauh lebih berkembang lagi sepak bolanya. Gitu. Cuma tetap kalau gue disuruh milih, gue akan tetap ke list gue kemarin, which is either Bernd Stork yang saat ini free agent, atau Rui Victoria. Bernd Stork itu yang dari Jerman, yang dia juga udah cukup malang melintang lah mainnya. Terus juga gue pengen, atau enggak sih, Rui Victoria yang dari Portugal, yang dia sempat megang Mesir, dia megang Benfica, dia megang Al Nassr. Nah itu gue pengennya di antara dua itu. Dan yang pasti pelatih-pelatih itu harusnya bisa ngebantu ngepromosin pemain Indonesia untuk bisa ke Europe gitu. Oke, itu aja sih review dari gua. Gila sih, United pecahin kutukan, Barca Madrid menang hoki-hokian. Terus juga kalau nama kayak calon-calon pelatih, ya itu tadi gue bilang antara Rui Victoria atau Bernd Stork. Kalau untuk yang berita-berita kayak Louis van Gaal atau Timur Kapadze
atau Jesus Casas itu menurut gua kurang cocok banget lah ya. Oke, yeah, don't forget to like, comment, subscribe, and see you next video. Okay, ciao ciao.